Ya. Nah, silakan mencoba melompat dari bangunan tower. Silakan Anda menentang Pancasila. Silakan. Ya. Kemudian ada dua kemungkinan, bisa luka parah dan bisa juga mati. Silakan kalian menentang Pancasila, sudah ada KUHP. Meniadakan Pancasila. Ya, mengganti Pancasila. 5 tahun penjara. Syukur-syukur masih hidup di penjara, tahu-tahu mati lagi dibunuh orang di situ. Ya. Maknanya di sini melanggar prinsip sebagai suatu karakter sama saja mengundang resiko. Pahami nggak ini? Oke ya, ini banyak sekali tentang karakter. Karakter itu akan memotivasi kesetiaan. Kita setia nggak kepada Pancasila? Kalau karakter bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Tolong dibedakan karakter dan karakteristik. Bukankah Pancasila itu alat pemersatu? Alat perekat. Coba kalau nggak ada Pancasila, bubarkan negara ini. Ini seorang jenderal udah malas lagi sama-sama saya. Saya nggak peduli. Dia mau nggak suka sama saya tidak peduli. Tetapi ketika dia mengorbankan kepentingan nasional, saya anggap dia pengkhianat. Titik. Saya kemarin pengen ngomong, sebenarnya saya pengen menyelamatkan. Saya tunjukkan, saya udah disuruh tidur kok. Tapi saya dengarkan sampai habis. Ya. Nah, ini ya, karakter adalah prinsip. Sedangkan prinsip adalah hukum. Ya, Anda boleh mengabaikannya, silakan. Membencinya, silakan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa tidak sepakat dan tidak setuju. Kalau Pancasila itu prinsip, silakan. Kalau Anda nggak mau mengabaikannya, membencinya, silakan. Tetapi Anda tidak bisa tidak setuju. Apalagi kami sudah bersumpah, sumpah prajurit, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah itu dibawa mati. Ini ada Laksamana ngomong kayak begini. Ini siapa yang didik dia ini? Saya nggak tahu saya. Silakan mencoba, melompatlah. Silakan Anda menentang Pancasila, silakan. Itu sudah ada di KUHP. Barang siapa yang meniadakan, hukuman penjara 5 tahun, mau dihukum 5 tahun. Ya. Ini udah disebarkan semua sampai Semat Lapak juga. Tadi pagi Semat Lapak saya telepon. Harusnya jangan disebarkan. Ini semua di media sosial udah menayangkan itu. Saya juga dihubungin gara-gara dia ngomong begitu. Kemarin saya berusaha masuk untuk mencegah. Nggak ada kalian mau. Oke. Ya, shalom semuanya Pak Tobing, shalom. Waduh, sebentar. Mana nih tadi? Paul agak kecil suaranya, Pak. Kurang besar. Oke. Silakan Pak Tobing. Masih bisa. Ya udah kalau mau pulang nggak apa-apa. Masih hujan? Enggak. Lagi besok. Kalau hujan ya tidur gitu loh di sini. Pak Tobing sudah ready. Ya yuk ready. Ya udah. Udah? Udah Oke. sudah. Ya. Ya, salam damai sejahtera, penuh sukacita bagi kita semua yang ada di Zoom ini. Ya, saudara-saudari, adik-adik, ya siswa SMA, OSIS se-Jawa Tengah, seprovinsi Jawa Tengah, dan siswa baiklah. Sebelum kita memulai, ya, saya selalu memang suatu keharusan karena kita bicara nasionalisme, makanya saya ingin kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tolong lagu Indonesia Raya 3 stanza ini betul-betul dihayati, direnungkan, dan dijadikan rema. Ya.
Karena ideologi Pancasila itu sebenarnya ada di lagu Indonesia Raya itu. Kalau semuanya paham, ya, kalau semuanya paham menghayati, sebenarnya ideologi Pancasila itu ada di lagu Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda. Ya, tapi nanti akan kita kupas pelan-pelan mengapa lagu Indonesia Raya 3 stansa ini yang melengkapi ideologi Pancasila. Dan nanti kita kupas lah, silakan tanya, saya mencoba menjawab. Ya, hati-hati jangan kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak ngerti Pancasila. Ya, baiklah. Malam ini sebenarnya malam ini saya sebenarnya menyiapkan ada 2 tema. Seandainya waktu mencukupi, saya akan menyampaikan kedua-duanya. Pertanyaan sekarang mana yang mau kita bahas? Tema pertama, ini kelanjutan seri yang kemarin. Ini seri ketiga. Saya mengulangi lagi Pancasila karena saya mau sampaikan, ini ada 2000 ya anak-anak muda mengikuti ini. Ya mereka-mereka yang ada OSIS seprovinsi Jawa Tengah, karena kemarin gelombang pertama mereka diberikan pengetahuan tentang Pancasila dan bela negara. Ada 2000 mereka ini. Jadi seri pertama, seri kedua udah saya sampaikan kemarin, ini masuk seri ketiga. Tetapi hari Senin kemarin, ya hari Senin yang lalu lah, minggu yang lalu, nggak ada bicara Pancasila, tapi menjadi tema. Malah dibilang Pancasila itu hoak. Sekarang tinggal pilih mana yang mau kita pilih ini. Tema pertama atau tema kedua. Ya. Saya juga ya kurang enak juga lah ya. Saya kemarin mendengar itu malah ketawa-ketawa kok dibilang Pancasila hoak, Pancasila nothing. Ini hati-hati loh ya. Menyampaikan hukum pidana. Loh, meniadakan Pancasila, mengatakan Pancasila itu hoak, itu sudah sama dengan meniadakan. Apalagi mengatakan Pancasila itu nothing. Itu Laksamana Ponto itu ya bukan marskal itu. Ya, Laksamana. Ya, katanya kabais. Tapi nggak ngerti intelijen, nggak ngerti strategi. Apa yang disampaikan beliau kemarin itu sama saja memberi angin kepada kadrun. Kita lagi sibuk-sibuk menggelorakan Pancasila kemana-mana, ada seorang oknum, mengatakan bahwa Pancasila itu hoak. Makanya selalu saya katakan, ya, kita ada 6 pertanyaan di kolong langit ini. Siapapun dia, mau orang miskin kayak dia, mau jenderal kayak dia, mau profesor kayak dia, selalu ada 6 pertanyaan yang tidak lari dari 6 pertanyaan itu. Mengapa? Siapa? Nah sekarang kalau saya tanya, mengapa kita tadi kemarin mengatakan bahwa Pancasila itu hoak? Pancasila itu nothing. Silakan saya tanya gini aja, kemarin saya sebenarnya ingin masuk. Tiba-tiba itu kalau nggak salah 9:30 saya masuk, karena saya sudah mau tidur. Tapi hati nurani saya bicara. Ya, istri saya bilang, udah tidur aja lah Pak. Ini kok kayaknya saya terpanggil ini untuk masuk. Saya coba dengar, apa sih yang diomongin mereka? Tentang Pancasila, karena di utak-utik Pancasila, saya tidak tahu fokus bahasan kemarin tentang Pancasila atau bukan. Hati-hati ya, tidak semua orang paham Pancasila. Kalau paham Pancasila, ngapain saya menyampaikan ini? Dari awal saya bilang, saya tidak mau berkompetisi. Tapi saya mau melengkapi. Yang mengajarkan Pancasila ini banyak sekali. Yang memberikan pembekalan tentang Pancasila ini banyak sekali. Kalau mau lihat aja. Kuliah umum Universitas Pendidikan Indonesia UPI itu berseri juga tentang Pancasila. Saya hanya melengkapi, saya nggak mau bersaing sama mereka, ya. Tapi BPIP juga demikian. Tapi saya nggak mau bersaing. Ya, saya mau melengkapi. Ya belum tentu yang saya punya ini lengkap, lebih sempurna. Tidak. Yang mereka sampaikan juga sempurna, belum tentu. Makanya saya mulai dari yang pondasi, mulai dari paradigma. Jangan nanti ngomong Pancasila nggak standar gitu loh ya. Kalau saya memang salah, apa yang saya sampaikan silakan tanggapi. Silakan, apa dasarnya gitu loh. Ya jangan
Aduh, ini kadang-kadang kita membuat nanti adik-adik itu jadi bingung, tau nggak? Yang muda-muda. Nanti kita lihat apa yang terjadi sekarang. Saya belum sampai ke buku yang kedua ya, namanya Kepemimpinan Negarawan, yang dimulai dengan paradigma Situpa. Apa situasi yang berkembang? Ya, situasi itu berkembang ya dari era sebelum kita Indonesia merdeka, setelah kita Indonesia merdeka, dan sampai saat ini kita hidup di 3 orde. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Ada nggak yang mengikuti perkembangan situasi itu? Sehingga kondisi kita seperti ini. Tolong diwaspadai ya, kalimat situasi dan kondisi itu berbeda. Kondisi keadaan yang berlaku, situasi berkembang terus. Dari kondisi yang seperti ini berkembang terus. Hati-hati bicara Pancasila di ruang lingkup Galarua ya. Karena ini kemarin saya lihat ketawa-ketawa lagi. Dibilang Pancasila itu hoak. Ya. Kalau memang dia punya standar ya, standar tentang Pancasila, ya tulis buku lah, jadi narasumber gitu. Jangan hanya bikin kacau. Ini saya dimarahin sama senior-senior saya. Itu bisa kau kasih tahu nggak itu lettingmu itu? Saya beritahu, sampai mereka menilai ini orang sakit hati, kecewa, atau frustasi. Kemarin lagi masalah komcat. Ya kalau dia nggak suka tentang komcat, datang ke Menhan sana. Seniornya semua itu. Di sana ada Prabowo, di situ ada juniornya Wamenhan, si Herindra. Di situ ada Pak Orma Panjaitan. Ada semua di sana, ngomonglah ke sana. Kenapa? Ada komcat. Ini orang nggak ngerti. Undang-undang nggak perlu undang-undang. Undang-undang itu di bawah konstitusi. Kalau undang-undangnya salah, undang-undangnya belum ada, yang salah siapa? Tapi konstitusi landasan. Sebenarnya undang-undang itu harusnya memperkuat, bukan mempertanyakan. Ini yang kadang-kadang nggak ngerti kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya dari kemarin tuh gondoknya sampai hari ini, tau nggak? Ini aja bahan ini, baru selesai ini, baru detik ini selesai. Ya, itu baru pulang itu anak buah saya. Ya, jadi kita mau bahas yang mana ini? Tapi begini aja lah. Kita bahas dulu yang pertama, mungkin akan mengantar ke yang kedua. Ya, ini nggak capek saya dari pagi nyiapkan bahan ini loh. Jengkelnya udah ke ubun-ubun saya. Nah, kita kemarin sudah masuk seri pertama, seri kedua. Sekarang masuk seri ketiga. Tolong dipahami ya. Kalau tidak tahu, silakan tanya. Kalau tidak tahu, silakan tanya. Saya akan berusaha semampu apa yang saya tahu, saya akan jawab. Kalau tidak pun, ya nanti akan saya berikan jawabannya secepat mungkin pada periode berikutnya. Karena ini berseri loh. Ya. Nah, tema paradigma karakter nasional keindonesiaan sebagai landasan pemikiran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini seri ketiga. Ya, karena belum selesai. Kita baru bicara kemarin pengantar paradigma. Sekarang hari ini sesuai dengan janji saya, kita akan bicara tentang materi pokok bahasan karakter. Ini bukan kakater ya, salah ketik ini. Karakter dan nasionalisme keindonesiaan. Jadi saya mencoba ya memberikan pengetahuan, memberikan pembekalan, pencerahan. Karena yang mendengarkan ini ada ribuan adik-adik itu di sana itu. Dan mereka juga memviralkan ke teman-temannya. Ya. Jadi pengantar itu tadi yang saya sampaikan pengantarnya ya. Nah, sekarang kita kan sudah saya katakan konflik paradigma dan terminologi. Seperti Senin kemarin, itu saya lihat Anda konflik paradigma dan terminologi. 5 dasar sama Pancasila. Hati-hati bicara logika. Ada lagi ngomongnya logika intelijen. Dari mana pelajaran logika intelijen? Saya nggak tahu itu dari mana. Kapan kita bicara intelijen? Panggil orang intelijen di sini ngomong. Ya. Doktrin intelijen. Saya bukan nggak punya anak buah, bekas-bekas anak buah saya itu banyak di BAIS. Di mana posisi BAIS? Ya. Saya mau beritahu di sini ya, selama saya 13 tahun saya di staf operasi, ya belum ada informasi BAIS yang kami olah untuk menjadi rencana operasi. Saya beritahu, karena di Panglima TNI itu ada Asintel, asisten intelijen. Makanya Asintel sama KBAIS itu sering bertentangan. Yang mana yang mau dipakai informasinya? Loh, kalau kita, saya beritahu aja, semua tentara, insan intelijen. Semua. Karena kita itu namanya Badan Pengumpul Keterangan.
Tanpa Kabais juga kami bisa jalan kok. Makanya Kabais itu sebenarnya bukan kepala. Saya bilang, badan intelijen itu hanya mata dan telinga. Ketika dia jadi kepala, ini yang bahaya. Kalau dulu Pak Beni sebagai Kabais, betul. Karena dia panglima, dia Kabais. Tidak dikasih orang. Dilanjutkan sama Pak Tri juga. Tapi belakangan ini Kabais dipimpin oleh orang yang tidak tahu intelijen. Saya beritahu aja. Nanti kita kupas ya suatu hari tentang intelijen. Apa itu intelijen? Intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai kegiatan, ya, intelijen sebagai intelijen. Nggak ada yang ngerti. Jangan-jangan yang ngomong Kabais juga nggak ngerti. Apa itu intelijen strategi? Saya mau tanya. Jangan kalian pamerin orang-orang mantan-mantan Kabais. Belum tentu. Saya beritahu. Ngerti dia intelijen. Ya. Nah, ini ya, saya malam ini tadinya mau bicara tentang karakter dan nasionalisme keindonesiaan. Karena paradigma karakter nasional keindonesiaan ini banyak tidak dipahami. Paradigma kemarin sudah saya sampaikan. Ya, sekarang kita bicara karakter. Nasionalisme juga hati-hati. Karena nasionalisme itu ada yang sempit, yang disebut kaupenisme. Ya. Nah, kalau nasionalisme sempit itu, itulah yang menjadi apa? Sempit. Nah, seperti siapa? Hitler. Seperti siapa? Mussolini. Ya, itu nasionalisme sempit. Kalau kita tidak, ya, memang buku saya itu terlalu dibuat terburu-buru, sehingga inilah kerjaan saya. Harus saya membuat seperti ini. Jadi nanti ringkasan-ringkasan ini namanya ringkasan eksekutif tentang Pancasila, ya, sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Dan ya, amanat pembukaan itu sebagai landasan konstitusional. Ya. Jangan orang bertanya, coba kemarin dibuka, kenapa saya di-mute? Sebenarnya saya mau mengamankan kalian loh ya, yang bicara kemarin itu. Kalian bisa dipidana. Karena barang siapa ya, seseorang yang meniadakan Pancasila, itu dihukum penjara loh, 5 tahun. Saya nggak mau dihukum. Ya, makanya saya bilang, kalau Galarua begini terus, lebih bagus saya keluar. Nggak peduli saya punya karakter. Ya, itu yang saya katakan. Tapi oke lah, kita fokus dulu ke bahasan ini ya. Silakan nanti tanya. Nah, hari ini saya sudah tadi mengantarkan, sekarang pemahaman karakter itu apa? Kemudian karakter itu kan ada 2. Bisa menurut kamus atau definisi, bisa juga pemahaman karakter menurut para pakar. Nah, karena para pakar juga mengartikan karakter itu apa gitu loh ya. Bukan hanya kamus. Ya. Nah, sekarang pemahaman nasionalisme itu apa? Kemudian nilai-nilai nasionalisme keindonesiaan, bukan nilai-nilai nasionalisme bangsa lain, keindonesiaan. Ya, kemarin ada yang mengatakan, wah, Indonesia itu kalau tidak ada Pancasila, tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya buktikan sekarang. Wah, itu hoax. Itu yang menyampaikan itu memang betul-betul itu. Bukan nggak punya karakter itu. Saya beritahu. Saya tegas saja. Saya tidak ada, kalau orang bicara tidak kebenaran, saya habisin. Itu saya. Saya punya karakter. Saya enggak. Aduh, berat sekali saya ngomongnya. Benar, saya ditegur juga sama senior. Bisa kok kendalikan nggak ratingmu itu? Nanti kita ngomong lah. Nasibnya aja yang baik jadi Kabais. Otaknya nggak ada sebagai Kabais. Sekarang apa kontribusinya Kabais? Selama dia jadi Kabais apa? Saya mau tanya. Doktrin aja dia nggak punya. Ya, ini saya jengkel, saya nggak peduli biar di angkatan saya. Ini angkatan saya juga banyak. Ya, ngomong ke saya, ini gimana sih Bing katanya? Ya saya bukan apa-apa, saya ngajar Pancasila. Kalau mau dia ngajar sini, biar saya tanya, saya kuliti dia. Ya, oke, ini pemahaman nasionalisme, saya udah ke ubun-ubun ini. Ya, pengertian dalam arti sempit seperti apa? Dan nilai-nilai nasionalisme keindonesiaan itu ada di mana? Ya, kemudian nanti kita coba sampai definisi paradigma karakter nasionalisme keindonesiaan. Karena paradigma karakter nasional keindonesiaan ini gabungan. Ya, perpaduan.
ya, kesatuan dari definisi paradigma yang sudah kita pelajari, definisi dari karakter, definisi dari nasionalisme dan keindonesiaan. Saya kan bilang, ya, saya katakan apa? Tanpa definisi yang jelas, kita tidak akan sampai kepada konsep. Nah, sekarang kalau saya katakan konsep itu apa? Bingung lagi. Konsep itu berasal dari kata ikon. Ya, ikon itu apa? Yang sangat apa? Tunggal artinya, ikon. Ya, ikonnya Indonesia apa? Pancasila. Ya. Set dari persepsi. Ini aja nggak ngerti, makanya jangan kita konflik paradigma dan konflik terminologi. Bikin lagi paradigma baru Pancasila OA. Ini ngerti nggak dia? Makanya ini mungkin beliau ini salah satu yang her juga waktu pelajaran Pancasila. Di Akmil sana dulu. Ya. Kalau saya nggak her saya bintang intelek. Kartika Ati Tanggap di Taruna. Ya. Kemudian nanti ada beberapa atensi. Ya, atensi dan harapan penutup. Baiklah, secepatnya kita ya. Karena ini udah berkali-kali saya jelaskan. Apa sih karakter itu? Saya sudah katakan, di karakter itu bisa tabiat, bisa sifat kejiwaan, akhlak, ya, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Kalau bangsa Indonesia ini punya karakter Pancasila, identitas kita itu ya Pancasila. Pancasila itu apa? 5 dasar. Tapi tahu nggak? Kelima dasar itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Waduh, ditanamkan mindset yang seperti itu. Silakan dia tampil kemari biar saya habisin. Itu mama musuh Pancasila itu. Ya, saya udah bilang ini bisa dipidana ini orang. Ya. Nah, kemarin saya itu mau masuk untuk menyelamatkan kalian sebenarnya yang ngomong hari Senin itu. Ya. Nah, itu ya, karakter itu apa? Bisa berupa komponen huruf. A, B, C, D, E. Sampai Z itu karakter. Angka 1 sampai 10 itu karakter. Ya. Tapi ingat ya, di mana saja dan kapan saja angka tersebut adalah tetap dan tidak berubah. Kalau kita ya sebagai bangsa Indonesia yang ideologinya Pancasila, ya kapan saja Pancasila. Satu kali itu ditetapkan, berlaku sampai kapanpun. Dimanapun. Jangan hanya di mana minum Coca-Cola, ya dimanapun makanannya, minumannya teh botol. Ngerti nggak ilmu logika? Ngerti nggak ilmu abstraksi? Ya, ngerti nggak ilmu sublimasi? Saya nggak tahu ya. Kalau saya dulu di Seskot diajarkan itu, tapi beliau menerima itu nggak pelajarannya. Contoh, di pembukaan itu tidak disebutkan kepentingan nasional, tidak disebutkan tugas nasional, tidak disebutkan visi nasional, tidak disebutkan tujuan nasional. Ngerti nggak bahasa tersirat? Bukan tersurat saja. Makanya hati-hati kalau nggak punya ISO tentang Pancasila. Jangan ngomong Pancasila. Masuk pidana 5 tahun. Siap nggak? Ya. Terus ini, angka tersebut adalah tetap dan tidak berubah. Kapan saja. Mau tidur ya angka 1 tetap 1. Besok pagi bangun tidur 2 tetap 1. Angka 2 juga demikian. Itulah karakter. Tapi kalau kita logikakan, dianalogkan, disublimasikan kepada diri kita, kepada bangsa ini, ya Indonesia tetap satu. Indonesia yang bagaimana? Yang khilafaisme atau Pancasilais? Tidak ada negara yang tidak dibangun ya berdasarkan ideologi. Negara mana? Tunjukkan sama saya negara yang tidak dibangun berdasarkan ideologi. Ya, karena tidak paham apa itu ideologi.
Ideologi itu berasal dari kata ide. Ide. Saya menyampaikan ini bukan ide. Pak Paul Chang membuka Zoom ini bukan ide. Baju yang kita pakai bukan ide. Demikian juga Pancasila. Jangan bilang PPKI nggak ada yang setuju. Kita buka lembaran itu. Satu persatu, jangan sepotong-sepotong. Nah sekarang saya tanya, kalau Pancasila, ciptaan Bung Karno, bukan ciptaan Bung Karno, yang disampaikan dalam pidato Bung Karno, Indonesia sudah merdeka belum? 1 Juni 1945 Indonesia sudah merdeka belum? Loh negara ini namanya Indonesia. Saya tobing banyak, tapi nama saya Junius Marpel. Tobing banyak. Mungkin sudah ada ya puluhan ribu tobing itu, tau nggak? Dari mulai tobing pertama sampai sekarang. Sudah generasi keberapa ini? Generasi ke-22. Ya, demikian juga marga lain. Hati-hati loh bicara nama. Oh, apalah arti sebuah nama? Itu zaman dulu. Itulah makanya ide yang sudah terpaku. Apalah arti sebuah nama? Oh, sekarang itu nama itu ya bukan nothing. Nama itu segala-galanya sekarang ini. Makanya kita konflik terminologi. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Aduh, Pancasila aduh, gawat juga. Setuju lagi. Waduh, masuk penjara nanti kalau saya tuntut semua kalian. Ya, oke. Jadi tetap tidak berubah. Demikian juga huruf A sampai Z. Tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti tidak boleh berubah. Kalau ada perubahan, itu siapa yang membuat perubahan itu? Jangan bikin paradigma ya. Kita jadi benturan di sini. Makanya ikutin kuliah saya, jangan nggak mau diikutin. Saya sebenarnya nggak mau, capek saya. Saya beritahu ya. Tapi demi, ya. Demi. Saya beritahu aja. Oke, itu karakter. Kemudian, mengapa karakter merupakan suatu sangat penting dalam proses kepemimpinan? Nah, ini kok tolonglah di-mute itu yang ribut-ribut. Ya, karena karakter itu merupakan salah satu pusat kekuatan. Pancasila itu sebagai pusat kekuatan, bukan hanya dasar negara. Nanti kita ceritakanlah, kenapa Pancasila itu merupakan pusat kekuatan. Lima dasar itu ya Pancasila. Namanya disebut Pancasila. Oke ya. Nah, ini karakter ya. Pertama merupakan salah satu pusat kekuatan, center of gravity, yang sangat luar biasa, powerful. Itu tanya orang intelijen, pusat kekuatan bangsa Indonesia ada di mana? Suruh dia jawab. Nggak tahu. Nanti kita jelaskan. Ya, pengikutnya dengan ikhlas tanpa pamrih. Seorang pemimpin yang berkarakter akan diikuti oleh para pengikutnya dengan ikhlas tanpa pamrih. Saya ngomong ini, saya beritahu, senior saya juga mengikuti. Ya, cuman dia hanya mendengarkan. Dia tidak mau masuk. Silakan Bing, kau ngomong apa aja tentang Pancasila. Kami siap mendukung. Kalau ada yang ngubrak-ngabrik Pancasila, sikat habis. Itu perintah buat saya. Dan ingat, saya Brigadir Jenderal Purnawirawan ya. Purnawirawan beda dengan pensiunan. Makanya disebut Purnawirawan, bukan Brigadir Jenderal pensiunan. Beda. Ya. Kalau sampai saya nanti tidak lagi bisa mendengar suara tembakan, itu kata senior saya, almarhum Jenderal Suyono. Ya. Kita masih perwira. Belum selesai pengabdian. Kecuali kalau telinga kita sudah nggak bisa mendengarkan tembakan regu salpo. Saya beritahu ya, kuburan saya pun udah disiapkan, peti mati saya udah disiapkan. Ya, regu yang membawa saya ke kuburan juga udah disiapkan. Itulah kami TNI. Ya. Ini tentara nasional atau tentara mana ini? Saya nggak tahu ini. Ya, ini bahkan pengikutnya rela berkorban untuk melindungi seorang pemimpin. Itu karakter ya, sebagai suatu pusat kekuatan. Oke, ini banyak sekali nih penjelasan saya tentang karakter. Ya. Nah, ini karakter adalah prinsip. Sedangkan prinsip adalah hukum.
kalau Pancasila itu the five principle, itu hukum sebenarnya. Karena nggak ngerti definisi prinsip. Apa definisi prinsip? Apa definisi dasar? Ngomong kemana-mana tentang dasar-dasar, nggak ngerti apa itu dasar. Saya kemarin pengen ngomong, sebenarnya saya pengen menyelamatkan. Saya tunjukkan, oh, saya udah disuruh tidur kok. Tapi saya dengarkan sampai habis. Ya. Nah, ini ya, karakter adalah prinsip. Sedangkan prinsip adalah hukum. Ya, Anda boleh mengabaikannya, silakan. Membencinya, silakan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa tidak sepakat dan tidak setuju. Kalau Pancasila itu five principle, silakan. Kalau Anda nggak mau mengabaikannya, membencinya, silakan. Tetapi Anda tidak bisa tidak setuju. Apalagi kami sudah bersumpah, sumpah prajurit, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah itu dibawa mati. Ini ada Laksamana ngomong kayak begini. Ini siapa yang didik dia ini? Saya nggak tahu saya. Ya, saya nggak peduli itu teman saya. Saya nggak peduli rating saya. Tapi membahayakan kepentingan nasional. Ya, kan? Ya. Sebagai gambaran, hukum gravitasi merupakan prinsip. Berapa kali jika benda dijatuhkan dari suatu ketinggian, pada prinsipnya benda tersebut akan jatuh ke bawah, bukan ke atas. Adakah buah? Kenapa buah itu tidak jatuh ke atas? Kenapa jatuhnya ke bawah? Halo? Silakan mencoba, melompatlah. Silakan Anda menentang Pancasila, silakan. Itu sudah ada di KUHP. Barang siapa yang meniadakan, hukuman penjara 5 tahun, mau dihukum 5 tahun. Ya. Ini udah disebarkan semua sampai Semat Lapak juga. Tadi pagi Semat Lapak saya telepon. Harusnya jangan disebarkan. Ini semua di media sosial udah menayangkan itu. Saya juga dihubungin. Gara-gara dia ngomong begitu. Kemana saya berusaha masuk untuk mencegah. Nggak ada kalian mau. Silakan nanti tanya. Ya. Nah, silakan mencoba melompat dari bangunan tower. Silakan Anda menentang Pancasila. Silakan. Ya. Kemudian ada 2 kemungkinan, bisa luka parah dan bisa juga mati. Silakan kalian menentang Pancasila, sudah ada KUHP. Meniadakan Pancasila. Ya, mengganti Pancasila, 5 tahun penjara. Syukur-syukur masih hidup di penjara, tahu-tahu mati lagi dibunuh orang di situ. Ya. Maknanya di sini melanggar prinsip sebagai suatu karakter sama saja mengundang resiko. Pahami nggak ini? Oke ya, ini banyak sekali tentang karakter. Karakter itu akan memotivasi kesetiaan. Kita setia nggak kepada Pancasila? Kalau karakter bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Tolong dibedakan karakter dan karakteristik. Bukankah Pancasila itu alat pemersatu? Alat perekat? Coba kalau nggak ada Pancasila, bubarkan negara ini. Ini seorang jenderal udah malas lagi sama-sama saya. Saya nggak peduli. Dia mau nggak suka sama saya tidak peduli. Tetapi ketika dia mengorbankan kepentingan nasional, saya anggap dia pengkhianat. Titik. Makanya hati-hati ngomong. Ya. Makanya kalau mau ngomong itu, tolong. Ya katanya orang intelijen. Tahu nggak intelijen? Apa nanti intelijen? Intelijensia. Ngomong itu yang pintar, persiapkan seperti ini. Ada dokumennya. Bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kualitasnya, kualitas apa kayak begitu. Ya. Karakter adalah dedikasi tanpa keraguan. Kalau karakter bangsa Indonesia ini adalah Pancasila, nggak usah lagi ragu. Nggak usah lagi. Kita yakin bahwa Pancasila itulah alat perekat, alat pemersatu. Pusat kekuatan bangsa Indonesia. Ya, sistem pemerintah negara, etika moral bagi bangsa Indonesia. Ya. Saya keras kalau bicara Pancasila. Ya.
Karakter sangat indah sehingga tidak ada alasan ya dalam hidup untuk dilanggar. Ini pendidikan karakter. Ya, identitas karakter Indonesia ini sudah semakin tergerus, kering. Nanti kapan? Ya, saya salah satu. Dulu ya Bapak asuh saya, Pak Sumarno, ya, ketua apa? Ketua yang mendeklarasikan ya perhimpunan jati diri bangsa. Di situ para jenderal semua yang berkarakter. Sayang sudah sebagian besar kembali ke pangkuan Bapak di surga. Ada Pak Suryadi Sidirja, mantan Mendagri, mantan gubernur. Coba lihat hidupnya. Ada Pak Sumarno, lihat. Banyak jenderal-jenderal di situ. Pak Muntoyib. Ya. Makanya kalau bicara karakter, saya nggak peduli. Ya, saya tadi bilang, saya keluar dari Galarua. Tapi bukan berarti saya tidak membekali Pancasila. Saya tidak mau di organisasi itu, karena organisasi itu bisa kena pidana. Kalian sendiri kok yang buka aib kalian, bukan saya ya. Karakter adalah disiplin yang dipaksakan terhadap apa? Diri sendiri. Demi keyakinan moral. Orang berkarakter lebih mengorbankan popularitas. Ya. Saya tidak perlu populer di sini. Pada part berikutnya, siapakah pemimpin yang dikagumi? Ya diri Anda sendirilah. Karena Anda itu diciptakan menjadi seorang pemimpin. Bukan seorang budak. Mana ada Tuhan menciptakan manusia, menciptakan seorang budak? Tidak. Tapi kenapa kita mau jadi budak? Karena kita tidak berkarakter. Ya. Maknanya apa? Seseorang yang berkarakter tidak membutuhkan apa? Politik. Mereka akan mengawasi dirinya sendiri. Ya, sebagai karakter pribadi dan mengunci dirinya atas keyakinan mereka sendiri. Keyakinan kita terhadap apa? Makanya Pancasila itu merupakan suatu belief system. Kalau Anda tidak yakin Pancasila hoak, apa-apaan ini? Jadi masa depan tergantung kepada karakter kita atau Anda sendiri, bukan tergantung kepada karisma. Ya. Jadi kalau udah KBAI sudah merasakan punya karisma. Inilah kalian yang menyalah kalian sendiri. Yang membuat orang menjadi apa? Oligarki, arogan. Kalau saya tidak. Saya katakan tidak. Silakan saya dibenci. Malah lebih suka saya. Karena pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang dibenci. Ya. Nah, sebagai gambaran, sebagian besar pemimpin, politisi, pengkhotbah, dan orang tua, mereka mencoba hidup dengan karismanya mereka. Ya. Masa di zaman abad 21 ini masih berdasarkan karisma? Diketawain orang nanti. Ya. Nah, dan selalu mencoba untuk hidup dari karunia, anugerah yang berasal dari siapa? Mereka itu terlalu percaya karisma. Oh, kalau bapak saya begini, saya juga seperti karisma bapak saya. Sampai ke cucu-cucu. Apakah itu Pancasila? Saya tanya. Nah, di sini serta hal yang tidak akan pernah mampu melindungi kita gara-gara karisma itu. Karena merasa, oh, bapak saya dulu hebat ya. Terus kita, oh, karismanya hebat ya. Terus kita juga berkarisma. Oh, tidak. Ya. Hal ini dikarenakan satu-satunya yang dapat dilindungi, yang melindungi anugerah, baik kita Anda adalah karakter kita sendiri. Jadi kalau kita mau melindungi diri kita, ya karakter kita sendiri. Ya, oke lah, kita. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,